Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisy Rahayu, mahasiswa Universitas Siber Asia, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan terkait ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Ibu Pustika Ayoningpuri SE MSIM. Nomor 1, pola produksi. PT Mozak mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Anda diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan Mozak tersebut. Triwulan pertama permintaan 250, pada triwulan kedua 400, triwulan ketiga 1050, triwulan keempat 450. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pada produksi berikut. Ini. Yang A, pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan, pola bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. Yang C, pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit dan kemudian pada triwulan 3 dan 4 berproduksi pada tingkat 850 unit. Informasi lain yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas maksimum 1000 unit per triwulan. Yang kedua, biaya simpan 100 per unit per triwulan. Yang ketiga, biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000. Untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit, penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover, sedang biaya subkontrak sebesar 2.000 per unit. Upah lembur sebesar 1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Diminta tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Yang A, pola produksi konstan. Biaya perputaran tenaga kerja tidak ada karena dalam pola produksi konstan, produksi tiap bulan akan selalu sama atau tetap besarannya sehingga tidak terjadi perputaran tenaga kerja. Berhubung tenaga kerja juga tidak berbeda antara triwulan 1 dengan triwulan yang lainnya. Yang B, biaya simpan. Pada triwulan pertama produksi 500 sedangkan permintaan 250. Maka harus menanggung biaya simpan sebesar 250 kali 100 sama dengan 25.000. Pada triwulan kedua berproduksi 500, permintaan 400, jadi harus menanggung biaya simpan 100 dan ditambah sisa dari biaya simpan triwulan pertama 250, jadi total 350 kali 100 sama dengan 35.000. Pada triwulan ketiga berproduksi 500, permintaan 1050, maka harus menanggung biaya simpan 550 dikurangin dari biaya simpan triwulan kedua yaitu 350. Tetapi jumlah tersebut belum tercukupi, jadi harus ditutup dengan biaya dengan subkontrak. Pada triwulan keempat produksi 500, sedangkan permintaan 450, jadi harus menanggung biaya simpan 50 kali 100 sama dengan 5.000. Jadi total biaya simpan adalah 65.000. Yang C, biaya subkontrak. Pada triwulan ketiga terjadi kekurangan produksi sebesar 200, jadi harus dikalikan dengan biaya subkontrak 2.000 sama dengan 400.000. Jadi dapat disimpulkan rekapitulasi biaya bagi pola produksi konstan adalah biaya perputaran tenaga tidak ada, biaya simpan 65.000, biaya kerja lembur tidak ada, biaya subkontrak 400. Jadi total semua untuk biaya pola produksi konstan 465. Yang B, pola produksi bergelombang. Pada biaya perputaran tenaga kerja triwulan pertama dan kedua terdapat kenaikan produksi 400 dikurangi 250 sama dengan 150 kali 4.000 sama dengan 600.000. Pada triwulan 2 ketiga 1.000 dikurangin 400 sama dengan 600 bagi 200 sama dengan 3. 3 dikali biaya perputaran tenaga kerja 4.000 sama dengan 12.000. Triwulan ketiga dan 4 tidak ada, jadi total biaya perputaran tenaga kerja adalah 612. Biaya simpan tidak ada biaya simpan bagi pola produksi bergelombang karena selalu mengikuti permintaan, sehingga tidak pernah terdapat adanya kelebihan produksi atas permintaan yang harus disimpan. Biaya kerja lembur terjadi pada triwulan ketiga karena terjadi
peningkatan penjualan sebesar 1050 untuk menutup kapasitas produksi ditingkatkan menjadi 1000. Karena batasnya 700, jadi 1000 dikurangi 700 sama dengan 300 kali 1000 untuk biaya kerja lembur, jadi total 300.000. Yang D, biaya subkontrak. Pada triwulan 3, permintaan adalah 1050 unit, sedangkan produksi tidak mungkin mencapai sebanyak itu karena melebihi kapasitas minimal 1000 unit. Oleh karena itu, maka terjadi kekurangan 50 unit dan harus ditutup dengan biaya subkontrak yang ditanggung adalah 50 kali 2000 untuk biaya subkontrak sama dengan 100.000. Jadi rekapitulasi biaya produksi bergelombang adalah biaya perputaran tenaga kerja 612.000, biaya simpan tidak ada, biaya kerja lembur 300, biaya subkontrak 100.000. Jadi total untuk biaya produksi bergelombang 1.012.000. Yang C, pola produksi moderat. Biaya perputaran tenaga kerja dari triwulan 1 ke 3 terdapat kenaikan produksi dari 450 unit menjadi 850 atau kenaikan sebesar 400 unit. 400 unit dibagi 200 sama dengan 2. 2 kali 4.000 sama dengan 8.000. Yang B, biaya simpan. Pada triwulan pertama berproduksi 450 dikurangin permintaan 250, jadi masih sisa harus menanggung biaya simpan 200 dikali 100 sama dengan 20.000. Pada triwulan 2 produksi 450, permintaan 400 sama dengan permintaan 400, jadi masih harus menanggung biaya simpan 50 dan harus menanggung biaya simpan pada triwulan pertama sebesar 200, jadi 250 kali 100 sama dengan 25.000. Pada triwulan 3, penjualan 1050 dengan produksi 850 unit, maka terjadi kekurangan 200 unit dapat kita ambil dari persediaan pada triwulan 2 dan masih harus menanggung biaya simpan sebesar 50 kali 100 sama dengan 5.000. Pada triwulan 4, produksi 850, permintaan 450, jadi 450 dikali 850, produksi 850 dikurangin permintaan 450, jadi harus menanggung biaya simpan 450 kali 100 sama dengan 45.000. Pada yang C, biaya kerja lembur. Pada triwulan 3 melebihi kapasitas produksi 700 unit, maka 850 dikurangin batas maksimal 700, jadi 150 kali 1000 sama dengan 150.000. Pada triwulan 4 melebihi kapasitas produksi 700 unit, maka 850 kurangi 700 sama dengan 150 kali 1000 sama dengan 150.000. Jadi total biaya kerja lembur adalah 300.000. Yang D, biaya subkontrak. Pada triwulan 3, penjualan meningkat 1.500 dengan produksi 850 tambah 200 sisa pada persediaan triwulan ke-1, maka tidak terdapat biaya subkontrak karena tertutup oleh produksi triwulan 3 dan persediaan di triwulan ke-2. Jadi untuk rekapitulasi biaya pola produksi moderat adalah biaya perputaran tenaga kerja 8.000, biaya simpan 95.000, biaya kerja lembur 300.000, biaya subkontrak tidak ada. Jadi total keseluruhan untuk pola produksi moderat sama dengan 403.000. Jadi untuk kesimpulannya masing-masing pola produksi, yang pertama konstan yaitu 465.000, yang kedua bergelombang 1.012.000, yang ketiga moderat 403. Dari hasil data di atas dapat disimpulkan bahwa PT Muzak mengambil pola produksi moderat karena dapat menghemat biaya produksi. Soal nomor 2, kasus nomor 2, manajemen proyek. Perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah proyek elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Untuk kegiatan A membutuhkan waktu 6 jam. Kegiatan B memerlukan waktu 7 jam. Kegiatan C membutuhkan waktu 5 jam. Untuk pendahulunya adalah kegiatan A. Yang D adalah waktu yang diperlukan adalah 6 jam. Untuk pendahulunya adalah kegiatan B dan C. Untuk kegiatan E membutuhkan waktu 5 jam. Pendahulunya adalah B dan C. Kegiatan F, waktu membutuhkan 8 jam, pendahulunya adalah D. Untuk kegiatan G, waktunya membutuhkan 4 jam, pendahulunya EF.
Yang poin pertama, gambarlah jaringan proyek. Yang kedua, hitunglah select time dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Untuk jalur kritis, terdahulunya untuk A tidak ada pendahulunya, dan B. Untuk yang C, pendahulunya adalah A. Untuk D, pendahulunya adalah B dan C. Untuk E, pendahulunya adalah B, C. Untuk F, pendahulunya adalah D. Untuk G adalah E, F. Untuk menghitung jalur select, kita harus mengetahui dulu ada forward dan backward. Kalau forward itu ditambah, kalau backward itu dikurang. Untuk ES itu adalah mulai terdahulu, EF selesai terdahulu, LS mulai terakhir, LF selesai terakhir. Untuk forwardnya, kita mulai dari kegiatan A. Pendahulunya adalah 0, 0 ditambah 6 sama dengan 6. Yang B-nya, pendahulunya adalah 0, waktunya adalah 7. 0 tambah 7 sama dengan 7. Untuk C, waktu terdahulunya adalah 6. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Untuk D-nya, pendahulunya adalah B dan C. Karena B adalah 7 dan C 11, maka kita ambil yang paling besar, yaitu yang C 11. 11 tambah 6 sama dengan 17. Untuk E, pendahulunya adalah B dan C. Untuk B-nya 7, selesai terdahulu 7. Untuk C-nya 11, maka kita ambil yang 11. Untuk F-nya kita ambil dari yang D, yaitu 17. 17 tambah 8 sama dengan 25. 25 kita pindah ke mulai terdahulu kegiatan G, yaitu 25. 25 tambah 4 sama dengan 29. Untuk backwardnya adalah kegiatan G. Pendahulunya adalah E dan F. Jadi kita pindahkan mulai terakhir terdahulu ke F dan E. Jadi untuk F-nya 25 dikurangi 8 sama dengan 17. Untuk E-nya 25 kurangi 5 sama dengan 20. Untuk kegiatan D 17, waktu kegiatan 6 sama dengan 17 kurangi 6 sama dengan 11. Untuk C-nya 11 kita pindahkan ke kegiatan yang C. Jadi 11 kurangi 5 sama dengan 6. Untuk kegiatan B kita ambil dari kegiatan D. Jadi 11 kurangi 7 sama dengan 4. Jadi jalur kritis pada proyek tersebut adalah kegiatan A, C, D, F, dan G. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.